Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat wal musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengikuti sunnahnya dan meneladani serta mencontohnya, dan semoga salat dan salam juga tersambung kepada keluarganya dan kepada para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, bahkan yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka, serta siapapun yang senantiasa setia di atas jalan agamanya. Ikhwafillah rahimakumullah. Kembali kita bersama kitab Kaidah-Kaidah Tauhid pagi ini, masih dalam pembahasan Kaidah Tauhid Al-Asma' was Sifat, di mana Syekh Walid As-Su'aidan mengatakan sifatullahi zatiyah wa fi'liyah wa la yahtaju al-wuquf 'indaha. Wa sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah, atau sifat fi'li atau sifat zati, dan tidak memerlukan tawakuf di dalam menetapkannya atau penanggungan di mana kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Berkata Syekh Walid As-Su'aidan, "Fama kana mulaziman li zati la yanfaq anha lidzalik fa huwa zatiyun." Bila mana sifat-sifat yang melekat pada diri Allah, pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terpisah darinya, maka sifat itu adalah sifat zati yang tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana muta'alliqan bi fi'li, adapun sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatannya, fa huwa yaf'alu mata sya' wa yatrukuhu fi'lahu mata sya' fa huwa fi'liyun. Adapun sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatannya, maka itu disebut dengan sifat fi'li. Allah melakukannya kapanpun dia berkehendak dan meninggalkannya kapanpun dia berkehendak. Ini bukan, kata Syekh, fahadha laisa bisifatillah bal huwa taqsimun arabiyyun hatta fi sifatika anta. Kata Syekh, di sini ada penekanan, ini bukan pembagian khusus untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa innama, melainkan bagian dari bahasa Arab yang juga berlaku pada sifat-sifat manusia atau seperti kita. Ya. Seperti kita. Nah, misalnya kata Syekh, manusia sendiri memiliki sifat zati. Kita semua memiliki sifat zati, karena sifat itu tidak terpisah dari dirimu, dari diri kita tidak terpisah. Akan tetapi misalnya di sini Syekh menyebutkan ketawamu, kemudian terkadang ada, terkadang tidak. Ini sifat. Ya, terkadang kita ketawa, terkadang kita tidak. Terkadang kita senyum, terkadang kita tidak. Dengan pula dengan tanganmu adalah zati, kaki
juga merupakan zati, jari-jari kita merupakan zati, kehidupan zati, dan pendengaran zati, semua tidak terpisah dari dirimu adalah zati. Adapun tertawamu, marahmu, kemudian ridamu, bencimu, berdirimu, dudukmu, berjalanmu, makanmu dan minummu, semuanya itu adalah sifat fi'li karena engkau melakukannya kapan saja engkau kehendaki. Ya, itu adalah fi'li. Nah, dengan demikian sifat-sifat manusia pun terbagi menjadi fi'li dan zati. Oleh itu khafillah, ada sebuah penekanan dari Syekh, fa'idan as-sifatul mudhafa ila Allah azza wa jal, jika sifat yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin terpisah darinya, la tanfaku an la azalan wa la abadan fahiya zati, maka sifat itu adalah zati. Namun wa in kanat tanfaq an ahyanan fahiya fi'liyah, bila mana sifat itu terkadang terpisah, terkadang ada, terkadang tidak, maka itu sifat fi'li. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, wa hadhihi al-qaidah ya yatimu fahmuha bil qaidati allati ba'daha. Nah, kaidah yang ini bisa dipahami dengan kaidah yang berikutnya, di mana sifatul af'al tu'tabar dzatiyah wa bi'tibari asli sifat tisafillah azza wa jalla biha. Adapun sifat perbuatan sebagai sifat dzati dengan merupakan bahwa Allah pada dasarnya selalu bersifat dengannya. Nah, artinya bahwa ini kata Syekh kaidah khatirah. Ya, kalau salah kita memahaminya maka salah di dalam masalah akidah kita. Ya, kalau kita salah dalam memahaminya maka salah dalam akidah kita. Ala kulli hal, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini seperti mana kaidah yang ke-19 adalah sifat terbagi pada dua, zatiyah dan fi'liyah. Sebagaimana ya kita sebagai manusia pada umumnya juga ada perbuatan zati dan fi'li, dan ini bukan pembagian sifat Allah azza wa jalla secara umum, tapi pembagian dari taqsimun arabi, ya orang manusia, pembagian dari manusia. Lalu kemudian ada kaidah yang berikutnya, man ankara sifatan min sifatillah ats-tsabita in kana takdzib wa juhud fa huwa kafir. Barang siapa yang mengingkari satu sifat dari sifat-sifat Allah dengan pengingkaran, mendustakan dan menolak, maka dia kafir. Wa in kana ingkara ta'wilin fa fasiq. Kalau dia menolak sifat Allah Subhanahu wa taala karena ta'wil, maka tergolong kepada fasik. Saya ulangi kaidahnya, kata Syekh, barang siapa yang mengingkari sifat dari sifat-sifat Allah yang sabit, yang ada berdasarkan dalil-dalil, dengan pengingkaran, mendustakan dan menolak, maka dia kafir. Dan barang siapa yang mengingkari kan mentakwil, maka dia fasik. Nah, oleh karenanya di sini Syekh mengatakan bahwa hadza law sa'alaka sa'il man takallama fi syai'in aw jahada syai'an min sifatillah, siapa yang bicara atau mengingkari satu sifat Allah, ankara syai'an min sifatillah, yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, hal yakfur am la yakfur. Kalau ada orang bertanya, bagaimana jika ada orang yang mengingkari sifat Allah, Ustaz? Apa hukumnya, kafir atau tidak? Maka di sini kita katakan taqul la isbir, ya, nanzur awalan fi inkari. Kita lihat dalam sikap pengingkaran sifat Allah itu. Fa in kana inkaru juhud wa takdzib lin nas alladhi asbataha, kalau dia mengingkari sifat Allah tersebut dengan penolakan dan mendustakan terhadap nas-nas yang telah menyebutkan sifat itu, faqal Allah lam yaqul aslan, dia katakan Allah tidak berkata sama sekali. Misalnya bal yadahu mabsutatan wa hiya min ayatillah wa min ayatil Quran, padahal itu ayat Al-Quran yang sabit dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fa inkaru juhudin wa takdzib li aslin nas, bila mana pengingkaran itu adalah pengingkaran terhadap nas yang sabit tentang sifat Allah, maka dia kafir. Ya, kafir, keluar dari agama. Jelas?
Barang siapa yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala di antara sifat yang telah sabit, itu pengingkaran dengan cara pengingkaran takdzib wa juhud, dia kafir. Tapi kalau dia pengingkaran karena mentakwil, itu fasik. Maka di sini Syekh mengatakan, bila mana ada orang bertanya apa hukum orang yang mengingkari sifat Allah, maka kata Syekh, lihat, bila pengingkarannya itu adalah menolak dan mendustakan aslun nas, dasar dari sebuah nas Al-Quranul Karim, maka dia kafir. Wa in qala la, maka bila mana dia mengatakan saya tidak mengingkarinya dengan mendustainya dan bohongnya, maka tidak kafir. Ana mu'min bin nas, misalnya dikatakan saya yakin percaya dengan nas ini, wa mu'min bi qaulillah, dan saya yakin dengan perkataan Allah. Walakin al-yadu huna, tetapi kata yad di dalam ayat ini, dalam pemahaman saya, dia bilang an-ni'mah awil qudrah, nikmat, ya, bukan yadun hakikiyun, bukan tangan yang sebenarnya, tetapi ditakwilkan kata yadun kepada nikmat dan qudrah, ya, fahadha inkaru ta'wil. Ini adalah pengingkaran dengan mentakwil. Fa inkaru ta'wil la yaj'al ahlus sunnah yukaffirunahu hatta takshifa subhatah. Kalau mentakwil nas itu tidaklah tergolong kepada apa? Kepada kekufuran. Yang dikufurkan oleh ahlus sunnah sampai terlihat jelas apa yang ada dalam keyakinan dia. Nah, fahina izin nu'amiluhu bima muqtada fi'li. Nah, jelas ya. Kalau pengingkarannya itu terhadap nas, terhadap sifat Allah dengan mendustai dan menolak dengan keyakinan dia, pemahaman dia, maka dia kafir. Tapi pengingkaran sifat Allah karena mentakwil, maka bukan tergolong kepada kekafiran, tapi tergolong kepada kefasikan. Fa idzan man ankara syai'an minas sifat fa in kana inkaruhu inkaru juhud wa takdzib fa kafir. Kalau dia pengingkarannya itu menolak, mendustai nas, maka dia keluar dari Islam. Li takdzibihi al-Qur'an, karena mengingkari Al-Qur'an itu sendiri, wa inkaru dalil, wa in kana inkaru ta'wil subah fa huwa fasik yajib kashfu syubhat wa kasra hujjatah. Maka kita harus singkap subhat-subhatnya dan kita ya bantah segala bentuk hujah-hujahnya. Jelas sampai sini? Ya. Nah, di dalam kaidah yang berikutnya, kullu mailin amma yajib i'tiqaduhu fi asma'illah wa ayatihi fa huwa ilhad. Kaidah berikutnya, setiap kecenderungan, ya, yang atau setiap keyakinan yang tidak berada pada semestinya diyakini, ya, setiap penyimpangan, ya, setiap kecondongan yang wajib diyakini di dalam asma Allah dan ayat-ayatnya, maka ini adalah ilhad, ya, termasuk adalah ilhad. Ya, setiap penyimpangan atau setiap keyakinan yang mesti diyakini pada sifat-sifat dan nama-nama Allah, dan tapi tidak diyakini seperti apa yang diyakini, ya, dia memiliki kecenderungan kepada pemahaman yang lain, maka ini adalah sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina, ya, la yakhfauna alaina, ya, maka ilhad adalah al-muyul, ya, kecenderungan, kecondongan, ya, kecondongan kepada yang lain padahal harus diyakini seperti pada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kecondongan dari yang mesti diyakini itu perbuatan yang diharamkan dalam agama kita. Oleh karena itu, ikhwafillah, mengingkari, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ilhad, perbuatan yang menyimpang, seperti orang-orang Mu'tazilah, ya, seperti orang-orang Mu'tazilah.
mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah, jadi sekali lagi bahwa mesti kita pahami di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, dan mesti kita terus baca dan belajar sehingga kita tidak terjebak dalam sebuah kesalahan. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita pada pagi ini. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat dan amal dalam kehidupan kita. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang pegang bara